Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Indah Prastiwi dengan NIM A1C320042 dari kelas reguler B 2020. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang encoding, decoding, dan seven segment. Nah, apa itu encoding dan decoding? Nah, pada encoding secara harfiah, encoding berarti mengubah tubuh informasi dari satu sistem ke sistem lain dari bentuk kode. Kode adalah kode simbol, tanda atau huruf yang digunakan untuk mempresentasikan makna rahasia. Encoding adalah penyediaan atau proses untuk mengubah sinyal asal ke dalam bentuk yang lebih optimal untuk keperluan komunikasi data dan penyimpanan data. Misalnya, satu byte data terdiri dari 8 bit jajar. Untuk mengirimkan data bit jajar ini memerlukan 8 saluran pengiriman dan 8 saluran kanal penerimaan. Karena ini tidak efisien, maka informasi harus di-encoding atau disandikan ke dalam bentuk data deret, sehingga kita bisa mengirim sinyal hanya dengan satu kanal pengirim dan satu kanal penerima. Nah, untuk tujuan encoding ialah membuat data dapat dikonsumsi secara aman dan memahami oleh pengguna yang berbeda-beda menggunakan berbagai sistem. Idenya adalah membuat data dapat dibaca dan tersedia untuk semua pengguna akhir. Encoding dapat disamakan dengan menerjemah teks dengan efisien dari bahasa Ibrani, misalnya ke bahasa Inggris, membuat informasi dapat dicerna oleh lebih banyak pengguna. Untuk decoding ialah mengakses data yang telah di-encoding tadi ke dalam bentuk sinyal asli atau asalnya. Decoding adalah proses pembuka kunci konten file berkode yang telah dikirim. File media seperti film, musik biasanya di-encode sehingga tidak memakan banyak bandwidth selama transmisi. Selanjutnya, bagaimana proses encoding dan decoding? Proses ini di mana individu memiliki cara untuk menghasilkan dan menghantar pesan kepada seseorang secara sadar atau tidak sadar. Proses decoding, proses di mana seorang menerima tanda-tanda dari encoder atau secara individu yang menghantar pesan dan menerjemah ke dalam message yang bermakna. Selanjutnya, contoh-contoh encoding dan decoding. Pada encoding, saat kalian mengkonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit atau dari uang rupiah ke uang dolar, nilai aslinya tetap sama, maka hanya dipresentasikan dalam bentuk yang berbeda. Untuk contoh decoding ialah di mana antara manusia berkomunikasi dimulai dengan pikiran yang kemudian di-encoding menjadi pesan. Sekarang pesan ini bisa dalam bentuk kata-kata atau tulisan atau gerakan nonverbal. Manusia juga dapat menyampaikan pesan melalui saluran komunikasi yang berbeda, seperti melalui obrolan ataupun telepon secara tatap muka. Terus, contoh selanjutnya, komputer, encoding dan encoding juga
merupakan proses internal yang memungkinkan komunikasi. Data harus diubah menjadi string 1 dan 0 sehingga dapat dikirim ke dalam komputer lain. Proses ini disebut dengan serialization yang memastikan bahwa penerima dapat mengubah atau mengodekan data kembali ke format aslinya. Selanjutnya yaitu perbedaan encoding dan decoding. Pada definisi, encoding adalah teknik mengubah data di antara dua jenis menurut atau seperangkat protokol atau metode. Untuk decoding yaitu proses membalikkan dari encoding. Untuk jenis konversi, encoding mengkonversi analog ke digital, sedangkan pada decoding itu mengkonversi digital ke analog. Untuk contoh encoding yaitu PQR ke PQR dari huruf kecil ke huruf besar. Lalu untuk decoding dari huruf besar ke huruf kecil seperti PQR menjadi PQR dengan huruf kecil. Lalu komunikasi. Nah, komunikasi ini pada encoding yaitu abstraksi data saat mengirim pesan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan kata-kata seperti icon, tombol, ataupun suara. Untuk decoding yaitu dapat dijelaskan dengan penerimaan yang menafsirkan pesan dan hanya mengunjungi pengetahuan tentang apa yang bisa berinteraksi dengan asal. Untuk media, pada encoding sering digunakan untuk memperkecil ukuran data video ataupun data audio. Pada decoding, menguntungkan connecting serupa untuk membangun kembali dokumen awal yang berasal dari file data yang disandikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih 7 segment. Nah, 7 segment ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan layar 7. Segmen adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmen. 7 segment display ini pada umumnya dipakai pada jam digital atau kalkulator, penghitung atau counter digital, meteran, dan panel display. 7 segment display memiliki 7 segmen, di mana setiap segmen dikendalikan secara on dan off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka-angka dari 0 sampai 9 dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi segmen. Selain 0 sampai 9, 7 segment display juga dapat menampilkan huruf hexadecimal dari A sampai F. Segmen atau elemen-elemen pada 7 segmen diatur menjadi bentuk angka 8 yang agak miring ke kanan dengan tujuan untuk mempermudah pembaca. Pada beberapa jenis 7 segment display terdapat juga penambahan titik yang ditujukan angka koma dan desimal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis 7 segment. Pada 7 segment ini terdapat 2 jenis. Yang pertama itu ada anakon anoda dan anakon katoda. Pada common anoda ini adalah kode yang terhubung dalam semua anoda LED pada 7 segment. Anoda
common kanoda dikasih tegangan FCC dan 7 segment dengan common anoda akan aktif pada saat diberi logika rendah atau sering disebut aktif low. Kaki katoda dari merek A sampai H sebagian kode aktivasi yang memutuskan nyalanya LED. Pada common katoda merupakan pin yang terhubung dengan semua kaki katoda LED dalam 7 segment. Dengan common tidak akan aktif apabila diberi logika tinggi atau disebut aktif high. Kaki anoda dengan merek A sampai H sebagian kode aktivasi yang menentukan nyalanya LED. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang encoding, decoding, dan 7 segment. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.